ya, dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi juga bersama dengan Persija Jakarta, ia coba untuk terus menekan konsistensi permainannya. Dan satu upaya pemirsa terlepas dan mampu untuk dimaksimalkan oleh kapten tim Uzbekistan. Cepat bangkit ini dia, coba Usahakan dari ini, Jens Lehmann! Itu dia pemirsa, sebuah reaksi, sebuah respon cepat yang kita harapkan. Skema yang sangat luar biasa dan satu sepakan yang sangat akurat. Oh, satu gol kembali pemirsa. Hadir dari situasi bola mati dan tandukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Ayo yang selalu membahas tim nasional tercinta kita, Garuda. Dan seperti yang sudah saya khawatirkan, kalau saya mau ngomong seperti yang sudah saya prediksi, kok kayaknya pesimis banget ya. Meskipun sebenarnya ya begitu juga. Tim nasional Indonesia kita U20 dilibas oleh Timnas Uzbekistan, atau mungkin dilibas kayaknya terlalu dramatis ya, karena kita masih bisa bikin satu gol sehingga kemudian kita kalah 3-1. Kalau dibandingkan dengan Iran kan masih lumayan, berarti ada progres ya. Tapi ya gitu, progresnya tidak bisa membawa kemenangan. Jadi progresnya itu adalah ada perubahan permainan ketika di babak pertama kita itu mencoba untuk melakukan pressing. Ya, artinya kita bermain ngotot, kecepatan penuh, ya style kenceng lah ya di awal itu. Karena mungkin strateginya timnas itu seperti itu, yaitu membuat down dulu di awal. Cuman masalahnya adalah tim yang kita mau bikin down ini adalah tim yang secara level di atas kita. Akhirnya ya nggak terlalu mempan, malah pressing kita itu hanya bertahan paling tidak sebelum babak 2 berakhir. Dan itu posisi kita masih cukup lumayan ya, bisa mempertahankan kondisi imbang 1-1. Saat itu kita memang kebobolan lebih dulu dengan 1-0, Uzbekistan unggul, dan kemudian kita bisa menyamakan kedudukan mungkin di sekitaran 3 atau 4 menit kemudian. Jadi itu ekskalasi. Kalau kita ngomong tentang tensi, itu berarti kan kejar-kejaran bikin gol. Itu sebenarnya artinya sinyal positif sebenarnya buat kita. Minimal paling tidak kita bisa memperoleh hasil imbang. Tapi lagi-lagi tim yang kita coba bikin down ini adalah tim yang punya kualitas untuk bikin kita down. Jadi kok seperti bumerang gitu ya. Artinya apa? Untuk soal kenyamanan ketika kita melakukan gas penuh ya, tim kita itu belum sepenuhnya juga bisa merasa nyaman dengan intensitas yang kita tawarkan itu. Artinya itu bukan default kita. Jadi kita itu memang bisa bermain pressing, misalnya dikasih pesen nih sama pelatih official, karena belajar dari pertandingan melawan Iran sebelumnya yang kita kalah 3-0 itu ya. Mungkin barangkali saja kita berupaya untuk paling tidak membuat gebrakan dulu, ya kayak biasanya ya lah, kayak tim muda gitu ya yang menggebu-gebu, yang kita bikin seperti itu dulu dengan maksud adalah memberikan pressing dan membuat Uzbekistan down. Tapi ternyata karena itu bukan defaultnya kita, bukan setelan pabriknya, maka itu hanya bertahan tidak sampai habis 45 menit. Artinya kita kembali ke bentuk semula. Kenapa kok seperti itu? Ya kita bermain dalam kondisi yang tidak nyaman. Sementara Uzbekistan, dia itu ibaratnya kalau orang bernyanyi itu oktavnya lebih panjang. Dia mungkin bisa bernyanyi di 2 oktav misalnya, tapi tim kita mungkin di 1 oktav mungkin kurang. Nah, ketika bisa bernyanyi dengan range yang lebih panjang, maka dia bisa memainkan nadanya, ibaratnya kan begitu. Jadi
Uzbekistan ditekan itu ya memang mungkin merasa tidak nyaman, tapi karena dasarnya setel defaultnya Uzbekistan itu sudah nyaman, artinya levelnya sudah selevel itu gitu loh, di atas kita. Maka ya kita mau menekan sekencang apapun, kalau itu bukan kondisi yang sesungguhnya kita, maka kita juga akan entah kelelahan, entah sudah kehabisan, ibaratnya itu kayak orang itu sudah kehabisan gaya lah ya, mati kutu, mati gaya. Sedangkan Uzbekistan bisa meladeni kita. Bahkan ketika di babak kedua Uzbekistan kembali perform, karena selain mereka juga akan lebih mudah ya sebenarnya untuk menemukan perform terbaiknya, karena ya dia sejak awal dasarnya sudah bisa bermain nyaman, sementara kita itu memberikan tekanan dalam kondisi kita pun tidak nyaman. Nah, ketika Uzbekistan ini udah berhasil menguasai dirinya dan menunjukkan performanya, apalagi mungkin di ruang ganti, mereka juga, pelatihnya itu pasti akan melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan ya atas permainan Uzbekistan ini. Dan kemudian ternyata benar, yang defaultnya memang dasarnya sudah nyaman, maka dia mengubah strateginya pun juga akan lebih mudah, atau bahkan tidak mengalami kendala ketidaknyamanan seperti yang terjadi pada tim Indonesia. Jadi kalau tim Indonesia itu dipaksa untuk bermain di luar defaultnya, ya dia bisa, tapi soal kenyamanannya yang belum bisa, karena dia pasti akan mendobel, 2 kali konsentrasi, 2 kali fokus, terus speed, power itu 2 kali, harus disetel kenceng 2 kali. Nah, karena disetel kenceng 2 kali, pertama itu tidak sesuai default, yang kedua karena 2 kali 2 kali 2 kali, maka juga akan cepat merasa kelelahan. Dan itu akhirnya membuat Uzbekistan kembali menunjukkan performanya. Apalagi di babak kedua akhirnya Uzbekistan yang justru semakin membuat kita itu keteteran. Jadi kita itu sudah dalam kondisi tidak nyaman menghadapi tim dengan range oktav yang tinggi tadi, sehingga bisa menyanyi, mencoba-coba berbagai nada. Setelah itu kitanya yang harus didikte mengikuti permainannya Uzbekistan. Ya seperti itu kondisinya, sehingga ketika Uzbekistan mengembalikan kenyamanannya di babak yang kedua, mereka berhasil menambah 2 gol. Dan lagi-lagi gol-golnya itu kan banyak gol bola atas ya, yang dimana mereka membuat sebuah pertunjukan bagaimana timing, bagaimana presisi, akurasi itu mereka tunjukkan. Ketika mereka menunjukkan, pemain kita jadi penonton lagi. Sehingga pemain Uzbekistan ya kalau bola-bola atas dengan leluasa dia bisa mencetak skor. Nah, itu yang terjadi di tim nasional kita ketika melawan Uzbekistan. Sebenarnya saya kok juga enggan bikin video ini karena story-nya bakalan sama kayak video saya sebelumnya, pasca atau ulasan saya tentang permainan Indonesia U20 melawan Iran U20 kemarin. Ya, tetapi ya pastinya ada perbedaannya, itu tadi ada perbedaannya ketika kita setel kenceng tapi sayangnya tidak sesuai default, maka akan kembali ke defaultnya. Ya, begitu. Dan sementara Uzbekistan sudah nyaman dengan range energi yang lebih panjang, range fokus yang lebih panjang, karena mereka levelnya memang sudah di atas kita. Nah, itu kurang lebih ulasan saya tentang timnas U20 Indonesia melawan timnas U20-nya Uzbekistan. Ya, habis ini tinggal 1 pertandingan lagi, yaitu melawan Yaman, dan saya pikir itu tidak berpengaruh lagi sudah ya. Tapi mungkin barangkali saja Coach Indra Safri mau adu gengsi, karena sama-sama tim di posisi yang paling bawah gitu ya, dua-duanya posisi yang paling bawah, dan mungkin kemudian tidak ingin melepaskan game ini dengan penyesalan, sehingga ya cobalah, mungkin semoga bisa menunjukkan ketika melawan Yaman ini, meskipun sudah terlambat karena selain sudah tidak bisa lolos ke babak berikutnya, juga tidak mungkin lolos
dari serangan netizen. Oke, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.